Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai materi algoritma dan pemrograman. Ya. Adapun submaterinya yaitu pengenalan algoritma. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, siswa mampu membaca dan menulis algoritma dengan benar. Ya. Nah, ini untuk materi pembelajarannya yaitu tentang pengenalan algoritma. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pemrograman, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu algoritma. Ya. Nah, pertama-tama kita dihadapkan pertanyaan pemantik seperti ini. Ya. Bagaimana langkah-langkah cara membuat minuman teh manis? Nah, tentunya kita sehari-hari mungkin sudah terbiasa membuat minuman teh manis ya, atau semuanya sudah tahu tentang cara membuat minuman teh manis ya. Nah, misalkan langkah-langkahnya seperti ini ya. Misalkan langkah-langkah menyeduh teh manisnya, pertama, siapkan gelas dan sendok. Ya. Kedua, masukkan teh celup dan gula secukupnya. Ketiga, tuangkan air panas secukupnya. Keempat, aduk hingga merata. Kelima, teh siap diminum. Nah, coba kita perhatikan, ada atau tidak langkah-langkah berikut ya yang bisa kita ubah urutannya tanpa mengubah hasil akhirnya. Seperti yang kita ketahui, hasil akhirnya kan eh, teh manis ya, teh manis. Nah, ada atau tidak caranya? Nah, di sini misalkan kita coba ubah urutan 2 dan 3 ya. Misalnya kita balik misalnya. Nah, misalkan langkah-langkahnya yaitu pertama siapkan gelas dan sendok ya. Kemudian kita langsung tuangkan air panas secukupnya ya. Kemudian kita selanjutnya masukkan teh celup dan gula secukupnya. Yang keempat kita masukkan aduk hingga merata. Dan terakhir tehnya siap diminum. Jadi di sini hasil akhirnya tetap sama kan, dengan langkah yang berbeda ya, dengan urutan langkah yang berbeda. Ternyata tehnya tetap sama hasilnya ya, hasil akhirnya. Nah, itu adalah contoh implementasi ya penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi intinya kita bisa menarik kesimpulan algoritma itu definisinya yaitu suatu kumpulan instruksi yang logis, ya, masuk akal maksudnya, terstruktur dan terbatas untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Ya. Yang mana di sini instruksi yang logis ini maksudnya masuk akal tadi ya. Masuk akal itu kalau kita kembalikan ke contoh tadi ya tidak mungkin langkah pertamanya itu yaitu tiba-tiba tehnya langsung bisa diminum gitu ya. Tidak logis kan. Nah, itu yang contohnya tidak logis. Makanya di sini instruksinya harus logis ya. Kemudian terstruktur ya. Terstruktur itu maksudnya sistematis. Ada urutan langkahnya ya, terurut begitu. Dan terbatas. Nah, terbatas di sini maksudnya ada batasan waktunya ya. Tentunya kalau kita membuat teh manis ya kurang lebih paling lama 5 menit lah ya. Nah, kalau misalkan kita membuat teh manis misalnya sampai 1 jam misalnya, itu kan tidak masuk akal ya. Apalagi kalau kita misalkan membuat teh manis untuk dijual misalnya, malah pembelinya komplain nanti, malah mungkin pembelinya tidak jadi beli nanti ya. Nah, intinya di sini algoritma itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti tadi, contoh tadi permasalahannya itu kita mau buat teh manis ya. Bagaimana ya langkah-langkahnya? Makanya kita lakukan langkah-langkah yang tadi itu secara terurut ya. Nah, di sini algoritma ini dikhususkan nantinya yaitu untuk menyelesaikan permasalahan komputasi ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita berbicara tentang notasi algoritma ya. Jadi untuk menuliskan suatu algoritma itu ada caranya ya. Di sini ada 3. Kita bisa menggunakan notasi pertama notasi deskriptif ya, yaitu notasi algoritma menggunakan bahasa sehari-hari. Ya, biasanya menggunakan bahasa Inggris, namun kita bisa juga membuat
notasinya menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian kedua menggunakan pseudocode ya, yaitu notasi algoritma menggunakan bahasa yang mirip bahasa pemrograman. Jadi bahasanya mendekati bahasa pemrograman ya. Kemudian ketiga menggunakan flowchart ya. Flowchart itu adalah diagram alir ya, yaitu notasi algoritma menggunakan diagram alir. Supaya lebih terbayang, kita langsung saja ke contoh ya. Nah, ini pertama yaitu notasi algoritma deskriptif. Nah, ini contohnya misalkan algoritma menghitung luas segitiga ya. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama yang pasti baca data atau nilai alas dan tinggi ya kan. Nah, kemudian yang kedua hitung luas segitiga. Jadi untuk luas segitiga itu rumusnya luas sama dengan setengah atau 0,5 kali alas dikali tinggi ya. Kemudian yang ketiga tampilkan luas. Nah, untuk algoritma ini ya, yang kita perhatikan di sini yang pasti pertama itu adalah proses ada inputnya ya. Ada inputnya di nomor 1. Kemudian di nomor 2 ini adalah bagian prosesnya, menghitung ya. Kemudian ketiga ini adalah bagian outputnya untuk menampilkan nilai luas. Nah, ini adalah contoh notasi algoritma deskriptif ya, menggunakan deskripsi. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut tentang notasi algoritma pseudocode. Contohnya seperti ini ya. Misalkan menghitung luas segitiga ya. Pertama kita bisa tuliskan program luas underscore segitiga. Nah, program ini merupakan kata tercadang di bahasa pemrograman Pascal ya. Kemudian luas segitiga kita ini adalah nama programnya, kita bisa buat bebas apa saja gitu ya. Nah, kemudian lanjut di baris bawah ini adalah deklarasi variabel ya yang didefinisikan dengan var. Nah, ini nama variabelnya yaitu variabel luas, alas dan tinggi ya. Kemudian masuk ke bagian input. Nah, ini menggunakan read ya. Read alas, tinggi. Maksudnya baca alas dan tinggi ya. Kemudian lanjut ke proses ya, luas sama dengan, jadi variabel luas sama dengan 0,5 kali alas dikali tinggi. Nah, untuk simbol bintang ini kalau di bahasa pemrograman Pascal itu adalah untuk perkalian ya. Kemudian lanjut ke output ya, bagian output yaitu write luas. Nah, di sini nilai luasnya ditampilkan. Nah, untuk keterangan di atas ya, kata program, var, read, dan write itu merupakan kata tercadang yang ada dalam bahasa pemrograman Pascal. Makanya di sini pseudocode itu pseudo yaitu mirip code. Jadi notasi yang mirip dengan bahasa pemrograman aslinya ya. Seperti tadi menggunakan kata program, var, read, dan write. Kemudian kita lanjut ke notasi berikutnya tentang notasi algoritma flowchart. Nah, ini contohnya misalkan menghitung luas segitiga. Pertama, menuliskan flowchartnya kita start ya atau mulai. Jadi kita bisa menggunakan simbol yang ini ya. Kalau di tabel di samping sini ada penjelasannya, yaitu namanya terminator. Jadi kita bisa menggunakan terminator ya. Kemudian, nah ini ada tanda panahnya yang menunjukkan alir ya atau selanjutnya. Kemudian ini read alas, tinggi, baca alas dan tinggi ya, variabel alas dan tinggi. Nah, untuk input dia menggunakan simbol jajar genjang ya, berbentuk jajar genjang. Nah, ini untuk masukan dan keluaran ya, untuk input dan output. Kemudian selanjutnya ini masuk ke bagian proses yaitu luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Dia menggunakan simbol persegi panjang ya, yaitu namanya proses ya. Kemudian lanjut ke ini adalah output ya, ini print luas. Jadi dia mencetak nilai luas ya. Kemudian yang terakhir yaitu stop. Nah ini adalah contoh flowchart ya secara sederhana. Kurang lebih seperti ini. Kita bisa membaca penjelasannya di tabel sebelahnya. Dan kita lanjut. Nah, ini adalah contoh
dari flowchart yang lainnya, yaitu tentang membagi bilangan, ya, tentang flowchart membagi bilangan. Nah, coba kita mulai, start, kemudian baca nilai pembilang dan penyebut, ya. Kemudian di sini masuk ke ini menggunakan simbol seperti belah ketupat, ya, yang yaitu untuk percabangan. Nah, di sini merupakan titik percabangan untuk mendapatkan keputusan, ya, sesuai kondisi tertentu gitu, ya. Nah, misalnya di sini ada kondisinya, penyebutnya sama dengan 0 atau tidak gitu, ya. Kalau misalkan sama dengan 0, maka programnya langsung menampilkan cetak penyebut tidak boleh 0 dan programnya selesai. Namun kalau penyebutnya tidak sama dengan 0, ya, maka di sini 0, ya. Dia masuk ke samping sini, ya. Jadi prosesnya hasil sama dengan pembilang dibagi penyebut. Maka kita dapatkan hasilnya, cetak hasil, ya, atau print hasil. Dan kemudian program selesai. Nah, itu adalah urutan kalau kita menggunakan percabangan, ya. Percabangan. Nah, ini tentang notasi algoritma flowchart, ya. Nah, untuk latihan kita bisa mengerjakan post-test berikut ini, ya, yaitu buatlah algoritma menghitung volume balok menggunakan notasi algoritma deskriptif, pseudocode, atau flowchart, ya. Kita bisa buat salah satu, atau untuk lebih bagusnya sebagai latihan kita buat semua flowchartnya lebih bagus, ya. Nah, ini di bawahnya juga disertakan rumus volume balok, ya. Volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ya, silakan dikerjakan. Baik, sampai di sini untuk penjelasan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.